Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Fasil yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan laporan OJT, dan terima kasih pula kepada Bapak dan Ibu Kepala Sekolah hebat. Mohon maaf mengganggu rasa kantuknya. Saya akan bacakan laporan OJT tentang strategi penyelarasan visi misi dan tujuan sekolah dengan pembelajaran mendalam melalui inquiry kolaboratif. Nah, Bapak dan Ibu, ini profil sekolah saya. Sekolah saya adalah bukan sekolah penggerak, tapi sekolah pendiam. Ya, ya. Tapi yang paling maju sekolah saya entah berapa senti ke jalan, gitu ya. Jadi itu yang paling unggulannya. Jadi paling maju dan sekolah pendiam. Ya, tertinggi lagi. Insya Allah, walaupun bukan penggerak, insya Allah kami tetap bergerak, Pak. Yang selanjutnya, kenapa harus diadakan penyelarasan? Ini yang melatar belakangi bahwa pendidikan pada abad 21 itu dituntut untuk berpikir kritis, kreatif, kolaboratif, dan komunikatif. Jadi itu tuntutan yang harus kita kuasai baik oleh gurunya maupun kemudian untuk melengkapi tuntutan itu, memenuhi tuntutan itu, maka diadakanlah pendekatan pembelajaran mendalam yang diluncurkan untuk artinya menjawab tuntutan yang pada abad 21, yaitu mendorong keterampilan berpikir tingkat tinggi dan menciptakan pembelajaran yang bermakna. Oleh karena itu, antara tuntutan dengan jawaban itu perlu selaras. Maka ketika dilihat ada kesenjangan antara visi yang lama dengan visi yang baru. Nah, oleh karena itu kesenjangan ini harus dijawab oleh kita. Maka dibutuhkan peninjauan ulang agar selaras dengan semangat pembelajaran mendalam dan meningkatkan kompetensi pendidik untuk mengimplementasikannya. Kemudian, nah ini tujuan programnya ada 5. Yang pertama, mengevaluasi PMT SD 1 baru terhadap dinamika pendidikan dan implementasi PM. Yang kedua, mendorong perubahan dari pembelajaran yang tadinya berpusat pada siswa sehingga menjadi berpusat pada murid atau center atau student center. Kemudian yang ketiga, merumuskan PMT yang visioner, realistis, selaras dengan prinsip pembelajaran mendalam dan 8 dimensi lulusan. Dan tujuan yang keempat yaitu meningkatkan pemahaman konseptual pendidik mengenai prinsip dan karakteristik pembelajaran mendalam. Dan yang kelima, membekali pendidik merancang modul ajar yang mengimplementasikan prinsip pembelajaran mendalam. Nah, hasil yang diharapkan, yang pertama output langsung, yaitu adanya dokumen. Kebetulan kemarin dokumennya sudah di-print, sudah dicetak dan sudah dijilid, tetapi yang ini belum dimasukkan, Pak. Ini untuk tahun yang akan datang.
Ya. Ini tapi sudah mendekati gitu Pak ya, dan sudah dibuat. Ini yang lama, yang kemudian ini yang baru. Kemudian contoh perangkat pembelajarannya ada di dalamnya. Kemudian juga dampak jangka panjang, arah sekolah terpadu, punya arah yang jelas sesuai dengan visi misi. Kemudian juga peningkatkan kualitas pembelajaran yang alhamdulillah berdasarkan transformasi praktik mengajar yang lebih inovatif, interaktif, dan berpusat pada murid. Kemudian yang ketiga, peningkatkan kompetensi lulusan. Berikutnya, nah ini laporan penyelarasan PMT dan implementasinya. Ini ada analisisnya untuk menganalisis bagaimana PMT dilaksanakan. Ada 3 tahap. Yang pertama, analisis kebutuhan. Yang pertama yaitu mengukur guru, pemahaman guru tentang PMT, pembelajaran mendalam, penilaian autentik, pemanfaatan teknologi melalui kuesioner dan observasi kelas. Kemudian yang ketiga, kebutuhan siswa, fokus pada siswa, pada gaya belajar dan yang berpikir kritis, kolaboratif, dan komunikatif. Dan yang ketiga, evaluasi sarana. Alhamdulillah selama 4 tahun menjabat di sana, kami fokus pada sarana dan prasarana. Alhamdulillah ada musola yang hasil dari Karelek Pak. Jadi tidak dari pemerintah, tidak dari bos. Hasil Karelek dari siswa, pedagang, dan paguyuban. Dan itu ada 6x6 bersih Pak luasnya. Dan termasuk dari guru juga. Kemudian ada juga sarana tentang aula terbuka, panggung keagamaan, dan yang sekarang adalah panggung pentas seni, jadi sedang dibangun. Oke, tahap 2 dan 3 ini ada tantangan dan peluang. Untuk tantangannya ini masih ada beberapa guru yang masih resisten, ya. Kemudian sumber daya juga masih kurang sedikit. Kemudian peluangnya, kurikulum sudah kurikulum merdeka, kemudian bukan eksternalnya, walaupun bukan guru penggerak tapi kami tetap bergerak. Yang berikutnya desain, ini menggunakan FGD dan IHT. Yang selanjutnya ini implementasi hasilnya, dan ini bisa didapat dari sini. Oh, lupa internetnya. Ya, ini bisa didapat dari sini, sudah ada. Ya, saya gunakan Google Form Pak. Dan ini kesimpulannya. Jadi fondasi pendidikan yang berkualitas itu adalah bagaimana kita menyelaraskan PMT dengan yang termasuk sarana dan lain sebagainya. Di antaranya dengan langkah penyelarasan visi, kemudian juga dimensi mendalam tentang sebarkan pemahaman itu dan lain sebagainya. Ini sudah saya sebarkan melalui YouTube Pak. Berikut ke orang tua, ke siswa, dan bahkan keluar kalau YouTube Pak. Kemudian saran, ada 3 saran. Yang pertama, implementasi berkelanjutan. Ini saran-sarannya. Kemudian yang berikutnya, saran yang ketiga, keterlibatan komunitas. Jadi ada orang tua, kemudian ini juga membangun jaring. Kemudian yang selanjutnya pembelajar, ya lanjut tentang belajar mendalam. Ini fokus pada RTL, nanti akan di sini adanya Pak. Habis. Terima kasih. Itu saja barangkali, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.